Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di samping saya ini adalah box dari Advan G9 Perfecto. Keren ya, Perfecto. Yaitu ini adalah G9 yang disempurnakan di bagian kameranya. Ya kalau menurut saya ya. Dan saya cek sih ya, HP ini tuh dijual di toko hijau tuh mulai dari 1,1 jutaan. Kamu cek aja deskripsi video, di situ ada linknya buat cek harga terupdate dari HP ini, Advan G9 Perfecto. Kalau ngelihat desain kotaknya, ini udah kalem minimalis, udah mulai nggak berasa merek lokalnya. Dan di dalam kotaknya ini kita akan dapetin ya selain HP-nya ya, yang akan kita bahas lebih dalam nanti, kita dapat juga kartu perdana Telkomsel. Terus juga ada charger adapter dengan output maksimal 10 watt. Dapat juga kabel charger USB-C to USB-A dengan panjang standar. Ada buku panduan dan kartu garansi. Dan juga jarum SIM card ejector ya untuk buka kartu. Oh iya, dengan harga 1,1 juta kita juga masih dapat hardcase yang kalau dipakein ke HP-nya cakep sob. Keren kan? Nggak bolong-bolong kayak G9 dan G9 Pro. Tapi hati-hati ya, kalau mau dibuka, bukanya jangan bagian dekat kameranya dulu, tapi dari bagian bawah biar nggak patah. Karena casingnya ini bahan mika rawan patah. Secara desain Advan G9 ini tuh udah asik banget ya untuk HP di kelas harga 1,1 jutaan. Bodinya bertekstur, tapi dibikin berteksturnya tuh halus banget. Sampai saat disentuh tuh bodinya berasa seakan-akan finishingnya matte atau ngedove gitu sob. Dan kalau kita lihat ada efek holografis yang ngebentuk huruf X. Kalau kita perhatiinnya dari sudut yang berbeda-beda. Keren kan? Untuk port audio dan port USB-C posisinya di atas bodi dengan potongan yang udah halus nggak berasa tajam di kulit. Sementara kalau untuk speaker dan mic posisinya udah di sisi bawah HP. Dan kualitas suara speakernya juga udah cukup baik. Kalau disetel dengan volume maksimal nggak sember sob. Cuma suaranya berasa flat datar kalau menurut saya. Nggak ada bassnya. Dan karena penyimpanan internal HP ini tuh cuma 32 GB, Advan G9 Perfecto ini tuh udah nyediain 3 laci kartu sob. Udah punya laci khusus untuk memory card, jadinya pakai dual SIM dan micro SD bisa berbarengan. Ya walaupun sayangnya slot kartunya ini tuh belum dilengkapi karet pengaman yang mencegah debu dan cairan masuk. Nah, kalau tampak depannya, ya masih menggunakan layar water drop yang ukurannya 6,5 inch SD+. Bezel-bezel layarnya juga masih cukup tebal, tapi rasio layarnya udah 20:9. Untuk kualitas layarnya juga udah cukup baik, karena pada saat dipakai di luar ruangan juga masih cukup nyaman. Dilihat dari sudut yang berbeda juga hasil visualnya tuh masih tetap bagus sob. Ya, tapi seperti G9 series lainnya, layarnya ini cuma bisa mengenali 5 sentuhan sekaligus. Yang kalau menurut saya sendiri 5 jari itu udah lebih dari cukup karena saya sendiri kalau pakai HP itu maksimal 4 jari. Itu pun kalau lagi main game kayak gini. Dan ngomongin game, kalau performanya dari HP ini tuh ya mirip-mirip sama Advan G9. Karena Advan G9 Perfecto ini pakai prosesor yang sama, Unisoc 9863A octa-core dengan 4 GB RAM dan 32 GB storage. Yang selama saya pakai sih aman nyaman ya. Untuk penggunaan harian tuh nggak pernah ada masalah. Karena dengan spesifikasi yang udah cukup banget, HP ini juga dipakein Android Stock UI yang bikin performanya tuh jadi lebih gegas karena lebih ringan. Ya tapi balik lagi, karena ini pakai Android murni tanpa kostumisasi, jadinya fitur-fitur asik kayak dual apps dan fitur-fitur lainnya yang menarik-menarik kayak gitu tuh nggak ada di HP ini sob. Dan buat buka-buka foto juga nggak disediain aplikasi galeri, adanya aplikasi Google Foto. Ya bisa sih kita install aplikasi galeri sendiri dari Google Play Store. Dan kalau untuk main game sekelas Mobile Legends juga udah aman nyaman, walaupun untuk game ini masih belum support mode high frame rate dan grafisnya juga mentok di high aja. Grafis ultra belum bisa, belum kebuka. Tapi kalau buat push rank ini udah bisa. Kalau dipakai untuk main game PUBG Mobile juga udah bisa asik. Ya walaupun kita harus puas ya, di settingan grafis default aja, smooth medium. Ya bisa sih dipaksa untuk main di settingan grafis balance medium, tapi saya nggak rekomendasiin karena bakalan banyak ngedrop frame rate-nya selama main. Jadi mainnya di smooth medium aja biar lancar sampai chicken dinner.
Untuk sensor-sensor juga masih sama kayak seri G9 lainnya. Nggak ada sensor magnetik, jadi HP ini nggak bisa untuk fitur kompas. Nggak ada juga sensor gyroscope, jadinya nggak akan bisa dipakai untuk kebutuhan virtual reality. Terus juga HP ini nggak nyediain sensor sidik jari untuk keamanan. Jadinya ya kita mesti ngandelin pengenalan wajah atau pola ataupun password untuk buka-buka kuncinya. Kalau dipakai untuk GPS navigasi sih udah bisa banget diandelin. Ngenalin dan kunci lokasinya cepet, dan posisinya juga udah lumayan akurat. Ya cuma karena nggak bisa kompas, jadi kita mesti jalan dulu nih buat tahu kalau kita tuh lagi menghadap ke arah mana. Untuk daya tahan baterai, HP ini udah cukup sih, walaupun prosesornya masih terbilang boros. Karena baterainya yang 5200 mAh ini tuh bisa bertahan lebih dari seharian, kalau untuk penggunaan normal yang nggak berlebihan. Waktu dicoba nonton YouTube sejam dengan jaringan WiFi dan kecerahan layar 50%, HP ini cuma ngabisin 9% aja. Ya udah lumayan awet kan? Ya, cuma untuk ngisi dayanya aja yang butuh waktu agak lama, karena emang cuma support maksimal 10 watt aja untuk ngecharge-nya. Dan untuk ngisi sampai penuh tuh butuh waktu lebih dari 3 jam sob. Ya gampang aja sih, ngecharge-nya malam aja, tinggal tidur pas pagi juga udah penuh. Aman kok. Sejauh ini masih mirip-mirip kan sama G9? Nah, untuk bagian kameranya ini yang saya bilang tadi di awal video ya, ini tuh disempurnakan dibandingin sama G9. Karena sebenarnya G9 Perfecto ini pakai kamera G9 Pro, di mana kamera depannya udah 8 megapiksel dengan kamera belakang 16 megapiksel untuk kamera utamanya. Sisa kamera belakang yang 3 itu nggak usah dibahas ya. Ya untuk pemanis aja sih kayaknya. Dimana untuk hasil foto-fotonya kamu bisa nilai sendiri deh sob, kualitasnya gimana. Yang pasti kalau kamu foto-fotonya di kondisi cahaya yang cukup, hasilnya akan bagus. Dan kalau kamu foto-fotonya di cahaya kurang, kualitasnya juga pasti berkurang. Dan pada saat foto-foto, untuk kecepatan tangkap gambarnya akan berasa lambat banget kalau fitur HDR-nya diaktifkan. Kalau rekam videonya pakai kamera depan, kualitasnya kayak gini. Kalau dibawa sambil jalan, ya kayak yang kamu lihat. Agak-agak bergetar karena emang belum ada stabilisasi ya. Sementara kalau untuk kamera belakangnya gimana, kita cobain ya. Nah, untuk rekaman videonya kalau pakai kamera belakang kayak gini sob, sampai kayak tadi nih, dipakai buat jalan, masih terasa agak sedikit bergetar ya, agak berguncang ya, karena emang di kelas harga segini tuh HP belum ada yang namanya stabilisasi. Tapi kalau untuk suaranya gimana sob? Terus juga kalau untuk detailnya kamu bisa lihat sendiri ya, buat fokus dia juga lumayan cepet, pindah fokusnya tuh, cakep sob. Intinya dengan harga mulai dari 1,1 jutaan, Advan G9 Perfecto ini tuh nggak mengecewakan sob. Bisa banget dijadiin pilihan. Ngomong-ngomong di kelas harga 1,1 sampai 1,2 juta pilihannya udah banyak banget, mau dari merek lokal maupun merek global. Jadi bijak-bijaklah dalam memilih. Ya yang pasti ini bisa jadi pilihan. Dan segitu aja videonya, Bang Teno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. G9 Perfecto. Keren.